لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya belajar bersama untuk manfaat emas dalam meraih impian kita. Salah satu impian seorang muslim adalah menunaikan ibadah haji. Tapi, mengapa harus melaksanakan ibadah haji dan bagaimana cara kita mewujudkannya? Yuk, kita belajar bersama dalam video ini. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dan haji juga dikarenakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Haji juga merupakan sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 97 dan surat Al-Hajj ayat 27 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Baik. Sekarang berapa ongkos naik haji? Dari berbagai sumber yang tidak diambil. Tahun 2005, besaran ONH atau ongkos naik haji adalah sebesar 23.500.000. Dan setiap tahun mengalami kenaikan. Seperti dilihat, setiap tahun naik hingga puncaknya adalah di 2014 sebesar Rp39.709.708. 2015 mengalami penurunan yaitu sebarat Rp32.825.000. Dan di 2019 kemarin biaya ongkos naik haji adalah sebesar Rp35.235.602. Bisa kita lihat bahwa ongkos naik haji selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya karena ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Baik. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi emas? 2005, harga rata-rata emas per gramnya adalah Rp135.000. Maka besaran OHNA Plus kalau kita konversikan ke dalam bentuk emas adalah sebesar
174 gram. Pada saat ONH sebesar 31 juta, harga emas rata-rata 350.000 atau sebesar 85 gram. Ketika harga ONH 32.825.000, harga emas sebesar 545.000 dan ONH itu sebesar 60 gram. Kita konversikan ke dalam emas. Kita bisa lihat ketika 2018 harga ONH naik sebesar 37.909.820 rupiah, harga emas naik menjadi 667.000 dan harga ONH itu setara dengan 57 gram. 16. Ketika ONH sebesar 35.235.602 rupiah dan harga emas 752.000 itu senilai dengan 47 gram. Di sini saya ingin meng-highlight yaitu pada saat 2015 ONH sebesar 32.800 senilai dengan 60 gram. 2019 35.235.602 atau senilai dengan 47 gram. Nah, bisa dilihat bahwa 2015 dengan 2019 ini ada kenaikan. Oke, tapi dari konversi ke emasnya malah mengalami penurunan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari 2015 ke 2019 emas mengalami kenaikan. Oke. Nah, sekarang mari kita berazam atau kita mulai niatkan kapan kita akan melaksanakan ibadah haji. Sebagai contoh, kita niatkan target haji itu di tahun 2025. Mari kita berazam dalam diri kita, ya Allah, hamba niat naik haji di tahun 2025. Baik, tidak cukup berazam, tapi kita juga wajib berikhtiar. Ikhtiar kita apa? Kita misalkan biaya ONH di 2025 itu misalkan 40 juta. Kita misalkan 40 juta atau di 2020 ini misalkan 40 juta. Oke. Maka per tahun itu kita menabung sebesar 8 juta rupiah. Atau per bulannya sebesar 667.000 rupiah. Oke. Nah, di sisi lain, kalau kita konversikan ke dalam emas, katakanlah berapa gram emas 40 juta ini? Dengan asumsi saat ini 2020 harga emas adalah 1 juta per gram, maka kita menabung sebesar 40 gram. Oke. Per tahunnya berarti 8 gram. Per bulannya itu 0,7 gram per bulan. Baik, jadi antara 667.000 rupiah atau 0,7 gram per bulan. Seperti itu. Lebih baik mana? Kita nabung rupiah atau kita menabung emas? Baik. Ini adalah tabel konversi ONH dengan harga emas. Kita mulai dengan yang tabungan rupiah dulu. Misal tahun ini kita menabung sebesar 8 juta. Kemudian biaya admin katakanlah per bulan itu kita ambil paling rendah lah 5.000 rupiah yang akan mengurangi
tabungan kita. Tiap bulan kita dipotong Rp5.000, maka selama 1 tahun itu ada potongan biaya admin sebesar Rp60.000. Tapi kan ada bunga. Besaran bunga apabila uang kita di bank tidak besar, maka bunganya bahkan kurang dari Rp1.000. Seperti itu. Maka asumsi Rp5.000 biaya admin itu adalah asumsi setelah dipotong dari bunga. Seperti itu. Maka tabungan kita di tahun 2020 menjadi Rp7.940.000. Kemudian di 2021 sama, kita nabung juga 8 juta. Kemudian di akhir tahun kita dipotong lagi tiap bulan 5.000 dan di akhir tahun menjadi 60.000 biaya potongnya. Maka di 2021 tabungan kita menjadi Rp15.880.000. Begitu seterusnya sampai di 2024. Akhir 2024 kita menabung 8 juta dengan biaya admin sama dipotong 60.000, maka tabungan kita di akhir tahun 2024 itu sebesar Rp39.700.000. Seperti itu. Nah, secara hitungan 2025, di awal 2025 tabungan kita yang sudah kita tabungkan di bank sebesar 40 juta dan dipotong biaya admin sebesar Rp300.000 selama 5 tahun, maka jumlah tabungan kita sebesar Rp39.700.000. Oke. Di akhir 2024 jumlah tabungan kita hanya sebesar Rp97.700.000 dari yang kita tabungkan sebesar Rp40 juta. Apakah kita jadi berangkat haji dengan tabungan ini? Tentu tidak, karena kita harus menambahkan lagi Rp300.000 untuk mencapai Rp40 juta. Baik, Mas. Kalau kita menabungnya emas di 2020, kita menabung 8 gram dengan harga emas 1 juta per gram ya, maka tabungan kita senilai 8 juta rupiah. Kemudian tahun berikutnya kita menabung lagi 8 gram sehingga total emas kita sebesar 16 gram. Asumsi dengan adanya kenaikan harga emas, maka 2021 harga emas menjadi 1.100.000, sehingga jumlah tabungan kita adalah sebesar Rp17.600.000. Begitu seterusnya hingga di tahun 2024 jumlah emas kita sebesar 40 gram. Dengan asumsi kenaikan harga emas yang sama, misalnya 5-10%, hanya 5-10%, 40 gram kita kalikan dengan harga emas 5 tahun kemudian atau di tahun 2024, yaitu sebesar 1.250.000, sehingga jumlah tabungan kita sebesar 50 juta rupiah. Ketika kita menabung dalam bentuk emas di akhir 2024, jumlah tabungan kita sebesar 40 gram atau senilai dengan 50 juta rupiah, dengan asumsi kenaikan sekitar 5-10% per tahun. Dengan 40 gram ini senilai 50 juta, kita sudah bisa memenuhi biaya haji 40 juta. Bahkan ada kelebihan 10 juta yang kita bisa gunakan untuk ditinggalkan buat keluarga di rumah ketika kita berangkat ibadah haji. Fakta tabungan, deposito, dan emas. Dengan simulasi seperti tadi, kita bisa lihat bahwa tabungan di bank itu sekitar 0,1-1% per tahun. Ini bunganya. Kemudian deposito sekitar 2,87% per tahun untuk bunga. Dan itu belum termasuk biaya admin dan lain-lainnya.
Yang tadi kita contohkan hanya biaya admin tabungan, belum kita potong dari biaya admin kartu dan lain-lainnya. Apabila kita ada fasilitas lain dari bank seperti m-banking, internet banking, dan lainnya. Artinya, kalau kita menabung dengan metode konvensional, maka Anda itu tidak jadi tambah kaya, tapi malah semakin miskin. Seperti yang tadi kita contohkan, kita nabung 8 juta setiap bulan, setiap tahun. Di tahun ke-5 harusnya uang kita menjadi 40 juta, malah menjadi 39.700.000 rupiah, berkurang 300.000, dan itu hanya dari biaya admin. Artinya kita bukan malah tambah kaya dong, kita menjadi makin miskin. Belum lagi nilai dari inflasi barang-barang yang ada. Oke. Sedangkan emas murni pertumbuhannya rata-rata 15-40% per tahun. Dari simulasi yang tadi kita sampaikan, itu kita masih mengambil contoh 5-10% saja per tahun. Itu. Jadi, insya Allah dengan menabung emas kita bisa meraih cita-cita kita, meraih impian kita, dan insya Allah kita bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan target. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita selamatkan aset, mari kita raih impian dengan emas dari IOA Gold. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.